Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sulistiarto Hermawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Batang. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Apa itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro? Dalam modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, dinyatakan bahwa pendidikan berfungsi menumbuhkan kekuatan kodrat anak untuk menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bermula dari hal itu, pada saat pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student center. Artinya, pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk diberikan pelayanan yang optimal dan menjadi prioritas dalam pendidikan. Hal itu selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan harus dilandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing siswa. Untuk mewujudkan hal itu, maka saya harus memahami latar belakang maupun potensi masing-masing anak didik saya. Dengan saya memahami karakteristik mereka, saya dapat menentukan cara untuk menuntun, membimbing, memfasilitasi, mendukung, dan membersamai anak didik saya sesuai dengan potensinya masing-masing. Aksi nyata. Aksi nyata berikut ini menggambarkan pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak didik saya. Aksi nyata, semua anak didik saya istimewa. Anak-anak didik saya merupakan Gen Z yang selalu terhubung dengan dunia internet atau dunia maya dalam kesehariannya. Mereka lihai dalam mengaplikasikan perangkat pintar dan telah belajar banyak hal dari dunia tersebut. Sehingga dalam diri anak-anak didik saya telah terbentuk pemikiran baru yang berbeda-beda sesuai dengan hal yang mereka dalami atau ikuti. Bahkan, cara belajar tiap-tiap anak didik saya pun berbeda. Pada mulanya, hal tersebut tidak saya sadari. Saya terbiasa mengajar dengan menggunakan satu atau dua metode pembelajaran saja, yang tentu saja tidak bisa melayani semua kebutuhan belajar anak didik saya. Dampaknya, anak didik saya yang tidak bisa mengikuti metode pembelajaran tersebut akan tertinggal. Anak didik yang tertinggal tersebut akan menjadi siswa yang tidak istimewa bagi saya karena tidak dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan. Setelah mempelajari modul 1.1, maka aksi nyata saya yang pertama adalah perubahan konsep berpikir bahwa semua anak didik saya istimewa. Agar keistimewaan atau potensi mereka muncul dan tumbuh, maka dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Aksi nyata, setiap anak didik saya memiliki potensinya masing-masing. Walaupun saya seorang guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, saya tidak pernah menuntut anak didik saya pandai dalam mata pelajaran saya. Kodrat alam anak didik saya tinggal di desa-desa yang masih dalam wilayah pegunungan yang jauh dari pengenalan bahasa Inggris sejak mereka di bangku sekolah dasar maupun dalam kesehariannya. Saya yakin bahwa kodrat alam mereka akan membawa pada potensi mereka masing-masing. Ternyata memang benar. Setelah saya mulai menuntun dan membimbing mereka, terlihatlah potensi masing-masing anak didik saya. Ada yang berpotensi di bidang olahraga seperti bola voli, sepak bola, pencak silat, sepak takraw, dan olahraga lainnya. Sebagian lagi potensinya terlihat dalam bidang PBB atau pendidikan baris berbaris. Ada juga yang berpotensi dalam bidang seni dan budaya, mulai dari kesenian daerah, kesenian melukis, kesenian musik, dan berbagai kesenian lainnya.
Ada juga yang kemampuan sosialnya lebih baik dari kemampuan akademiknya. Aksi nyata, membimbing, mendukung, memfasilitasi, dan membersamai anak didik saya dalam mengasah potensi yang dimilikinya. Lebih lanjut lagi, setelah saya mempelajari modul 1.1 dengan penuh semangat, rasa bahagia, dan pengharapan, saya memberikan fasilitas, bimbingan, dan dukungan, dan membersamai anak didik saya berdasarkan potensi mereka masing-masing. Foto tersebut bercerita bagaimana anak-anak didik saya yang istimewa tersebut sedang mengasah potensi yang mereka miliki dalam bidang olahraga. Video berikut bercerita tentang bagaimana saya memberikan bimbingan dan tuntunan pada anak-anak didik saya dalam bidang seni musik tradisional. Foto ini bercerita tentang bagaimana saya membersamai anak-anak didik saya kelas 9 dalam menghias tembok belakang sekolah sebagai kegiatan mengasah potensi setelah selesai menempuh asesmen sumatif akhir jenjang. Foto-foto ini bercerita bagaimana saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada anak didik saya untuk lebih saling mengenal satu sama lain dengan melakukan gotong royong atau kerjasama membersihkan dan memperindah lingkungan sekolah. Akhirnya, setelah saya melakukan praktik baik ini, saya merasa bahagia, bangga, dan berharga karena melalui aksi nyata praktik baik yang saya lakukan ini, saya menjadi bagian dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap anak memiliki kodrat alamnya masing-masing. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing, dan setiap anak didik saya adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.